Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hakim dengan NPM 022724110844, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang sejarah Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 bulan Juli tahun 1953. Awalnya Bank Indonesia atau BI menggantikan Djavasi Bank atau DJB yang merupakan bank sirkulasi pada zaman kolonial. Perkembangan sejarah Bank Indonesia atau BI dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase awal pada tahun 1953 sampai 1968, pengambil ahlian fungsi DJB atau Bank Indonesia atau BI mulai menjalankan fungsi sebagai bank sentral nasional, fokus mengatur keuangan negara, menjaga kestabilan mata uang, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, fase pada tahun 1968 sampai 1999, Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral dan pengawas perbankan. Bank Indonesia atau BI memperoleh peran lebih besar, mengatur dan mengawasi perbankan nasional, menjaga stabilitas moneter, mengatur sistem pembayaran. Pada masa ini, Bank Indonesia atau BI menjadi otoritas tunggal pengawas bank. Fase yang ketiga yaitu fase reformasi. Pada tahun 1999 sampai 2011, Bank Indonesia atau BI menjadi independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank Indonesia atau BI menjadi lembaga independen, fokusnya lebih kuat pada menjaga stabilitas nilai rupiah. Pengawasan bank masih tetap di tangan Bank Indonesia atau BI. Fase yang keempat yaitu fase setelah 2011. Fungsi pengawasan dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK setelah Otoritas Jasa Keuangan resmi berdiri atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sebagian fungsi Bank Indonesia atau BI dipindahkan. Bank Indonesia tidak lagi menjadi pengawas bank. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan, bukan hanya bank. Otoritas Jasa Keuangan mulai mengambil alih tugas pengawasan perbankan dari Bank Indonesia atau BI pada tahun 2013. Tujuannya dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang pertama, menghadirkan pengawasan yang lebih independen dan terintegrasi dari sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Yang kedua, mencegah krisis keuangan dengan memperkuat regulasi. Yang ketiga, mendorong transparansi, perlindungan konsumen, dan stabilitas industri keuangan. Fungsinya Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi bank, mengawasi pasar modal, mengatur industri keuangan non-bank atau IKNB, perlindungan konsumen, jasa keuangan, Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu peran baru Bank Indonesia setelah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir. Setelah pengawasan bank dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia mengalami transformasi besar dalam perannya. Dalam perannya yang pertama yaitu fokus penuh pada kebijakan moneter. Bank Indonesia bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, mengendalikan inflasi. Yang kedua yaitu penjaga stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial. Bank Indonesia mengatur risiko sistemik secara makro, misalnya rasio loan to value atau LTV, countercyclical capital buffer atau CCB, kebijakan makroprudensial untuk menahan kredit berlebihan.
Yang ketiga yaitu mengatur sistem pembayaran. Mengatur sistem pembayaran, Bank Indonesia atau BI menjadi otoritas utama pembayaran tunai atau uang rupiah. Pembayaran non-tunai seperti KRIS, transfer bank, Bank Indonesia FAST, standarisasi teknologi pembayaran digital. Yang keempat yaitu pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia memimpin percepatan transformasi digital nasional, yaitu KRIS, BI FAST, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI, pengembangan rupiah digital atau CBDC. Nah, kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun tugasnya berbeda, keduanya tetap saling bekerja sama melalui berbagai forum, yaitu yang pertama, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, LPS, dan tugasnya menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah krisis, menangani bank bermasalah. Yang kedua, pertukaran data dan informasi. Bank Indonesia membutuhkan data mikrobank dari Otoritas Jasa Keuangan untuk membuat kebijakan makroprudensial. Yang ketiga, yaitu koordinasi kebijakan moneter fans pengawasan bank. Bank Indonesia mengatur likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan memastikan bank tetap sehat. Kedua kebijakan harus sinkron agar tidak menimbulkan risiko. Ya, sekarang kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu dampak terhadap sektor perbankan. Nah, yang pertama, pengawasan bank menjadi lebih profesional dan independen. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan khusus dengan pendekatan risiko yang lebih modern. Nah, yang kedua, Bank Indonesia lebih fokus mengendalikan inflasi dan stabilitas rupiah. Yang ketiga, yaitu sistem keuangan lebih aman dan transparan. Perlindungan konsumen lebih kuat. Pengawasan berlapis atau BI, Otoritas Jasa Keuangan, LPS. Yang keempat, inovasi pembayaran lebih cepat maju, yaitu KRIS, BI FAST, digital banking. Ya, yang kelima, pengurangan konflik kepentingan. Dulu Bank Indonesia mengatur moneter tapi juga mengawasi bank, sekarang tidak lagi. Sekarang kita masuk pada bagian ke-6, yaitu tantangan yang dihadapi. Nah, yang pertama, tantangan koordinasi kadang kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, mikroprudensial, dan Bank Indonesia. Makroprudensial tidak selaras. Yang kedua, risiko digital dan siber, pertumbuhan vintage, e-wallet, dan transaksi digital menghadirkan potensi penipuan, risiko data, ketidakpastian regulasi. Yang ketiga yaitu penguatan kepercayaan publik. Masih banyak masyarakat belum paham fungsi Bank Indonesia fans Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat yaitu ketergantungan pada data Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia butuh data rinci bank sehingga ketergantungan tinggi pada Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang kita masuk pada bagian 7, yaitu inovasi dalam kebijakan Bank Indonesia setelah ada Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, pengembangan sistem pembayaran modern, yaitu KRIS atau barcode standar, BI FAST atau transfer real time, GPN atau gerbang pembayaran nasional. Yang kedua, kebijakan makroprudensial dinamis, pelonggaran LTV properti, pengaturan rasio pendanaan bank, kebijakan mendorong UMKM. Yang ketiga yaitu digitalisasi rupiah atau CBDC, Central Bank Digital Currency. Bank Indonesia sedang mengembangkan rupiah digital sebagai
sebagai bagian dari transformasi keuangan. Yang keempat, yaitu kodifikasi kebijakan moneter yang lebih transparan. Bank Indonesia lebih terbuka dalam menyampaikan arah kebijakan atau BI 7DR, BI 7 Days Repo Rate. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ke-8, yaitu peran edukasi dan literasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia kini semakin aktif dalam edukasi. Dalam edukasi, yang pertama, literasi sistem pembayaran, cara aman menggunakan KRIS. Edukasi BIFAST dan transaksi digital. Yang kedua, literasi rupiah. Ciri keaslian uang, cara merawat uang. Yang ketiga yaitu edukasi stabilitas moneter. Bank Indonesia menjelaskan pentingnya inflasi rendah agar ekonomi sehat. Yang keempat yaitu program sosialisasi UMKM, termasuk pelatihan festival UMKM dan pendampingan. Yang kelima yaitu edukasi transformasi digital. Bank Indonesia mengedukasi masyarakat mengenai keamanan digital dan inovasi keuangan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ke-9, yaitu dasar hukum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan peran Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa pengawasan sektor jasa keuangan dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan ini menciptakan pemangku kepentingan ganda atau dual authority. Otoritas Jasa Keuangan pengatur dan pengawas industri keuangan. Bank Indonesia pengatur dan penjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Tujuannya meningkatkan independensi Bank Indonesia agar fokus pada stabilitas moneter. Alasan perlunya transformasi peran Bank Indonesia, beberapa alasan. Nah, alasannya kenapa pengawasan dipindah ke Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama, pengawasan sebelumnya dianggap kurang terintegrasi. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, sementara industri non-bank diawasi oleh lembaga lain. Tidak selaras. Yang kedua, yaitu krisis keuangan global pada tahun 1997 dan 2008. Krisis membuktikan bahwa pengawasan tersebar, sulit mendeteksi risiko sistemik, dibutuhkan lembaga independen khusus yang mengawasi seluruh sektor. Yang ketiga, Bank Indonesia terlalu banyak fungsi. Bank Indonesia mengelola moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan. Beban besar, risiko konflik peran. Pembagian fungsi baru setelah Otoritas Jasa Keuangan hadir, yaitu menjaga stabilitas moneter, kebijakan suku bunga, pengendalian inflasi, operasi pasar terbuka, yang menjaga stabilitas sistem pembayaran, sistem pembayaran tunai dan non tunai seperti KRIS, BI, FAST, dan kartu. Menjaga stabilitas makroprudensial, aturan GWM, rasio intermediasi makroprudensial, mencegah risiko sistemik. Fungsinya Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama, pengaturan dan pengawasan. Mikroprudensial, pengawasan bank, pengawasan vintage, lembaga pembiayaan, pasar modal, asuransi. Yang kedua, perlindungan konsumen. Yang ketiga, edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Yang keempat, koordinasi Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan dan LPS setelah transformasi. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dibentuk untuk koordinasi Bank Indonesia, stabilitas moneter dan makroprudensial, Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan lembaga keuangan, LPS, penjamin simpanan dan resolusi bank.
Kemenkeu Kebijakan Fiskal. KSSK bertugas untuk menganalisis dan mencegah krisis keuangan. Dampak positif transformasi yaitu Bank Indonesia lebih fokus pada moneter sehingga kebijakan suku bunga lebih efektif. Pengawasan keuangan lebih terintegrasi karena semua sektor ada di bawah otoritas jasa keuangan. Peningkatan kepercayaan publik, sistem keuangan dianggap lebih aman dan stabil. Koordinasi penanganan krisis lebih cepat. Melalui KSSK, tantangannya setelah adanya otoritas jasa keuangan yaitu yang pertama, risiko tumpang tindih kebijakan. Contohnya, kebijakan kredit dari Bank Indonesia bisa bertabrakan dengan aturan prudensial otoritas jasa keuangan. Yang kedua, koordinasi data harus sinkron antara Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan untuk mendeteksi risiko sistemik. Yang ketiga, vintage dan digitalisasi. Siapa mengatur teknologi baru? Otoritas jasa keuangan mengawasi lembaga. Bank Indonesia mengawasi sistem pembayaran. Perlu koordinasi ekstra. Contoh kasus nyatanya itu pasca pembentukan otoritas jasa keuangan, kasus gagal bayar asuransi atau Jiwasraya Wanararta. Otoritas jasa keuangan bertanggung jawab atas pengawasan. Bank Indonesia tidak ikut mengawasi karena bukan urusan moneter. Nah, krisis pandemi pada tahun 2020, peran KSSK sangat jelas. Bank Indonesia turunkan suku bunga, dukung likuiditas. Otoritas jasa keuangan keluarkan kebijakan restrukturisasi kredit. LPS jamin dana masyarakat. Ini menunjukkan koordinasi Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan, dan LPS berjalan efektif. Implikasi bagi perbankan. Bank mengikuti aturan mikroprudensial dari otoritas jasa keuangan, tetapi tetap harus mengikuti aturan makroprudensial dan moneter dari Bank Indonesia. Bank harus memahami dua regulator sekaligus. Tantangan yang dihadapi. Nah, yang pertama, tantangan koordinasi kadang kebijakan otoritas jasa keuangan mikroprudensial dan Bank Indonesia. Makroprudensial tidak selaras. Yang kedua, risiko digital dan siber, pertumbuhan vintage, e-wallet, dan transaksi digital menghadirkan potensi penipuan, risiko data, ketidakpastian regulasi. Yang ketiga yaitu penguatan kepercayaan publik. Masih banyak masyarakat belum paham fungsi Bank Indonesia, otoritas jasa keuangan. Yang keempat yaitu ketergantungan pada data otoritas jasa keuangan. Bank Indonesia butuh data rinci bank, sehingga ketergantungan tinggi pada otoritas jasa keuangan. Inovasi dalam kebijakan Bank Indonesia setelah ada otoritas jasa keuangan. Yang pertama, pengembangan sistem pembayaran modern yaitu KRIS atau barcode standar, BIFAST atau transfer real time, GPN atau gerbang pembayaran nasional. Yang kedua, kebijakan makroprudensial dinamis, pelonggaran LTV properti, pengaturan rasio pendanaan bank, kebijakan mendorong UMKM. Yang ketiga yaitu digitalisasi rupiah atau CBDC, Central Bank Digital Currency. Bank Indonesia sedang mengembangkan rupiah digital sebagai bagian dari transformasi keuangan. Yang keempat yaitu kodifikasi kebijakan moneter yang lebih transparan. Bank Indonesia lebih terbuka dalam menyampaikan arah kebijakan atau BI 7DR, BI 7 DAIS repo rate, edukasi dan literasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia kini semakin aktif dalam edukasi. Yang pertama, literasi sistem pembayaran, cara aman menggunakan KRIS.
Cara aman menggunakan KRIS, edukasi BIFAST, dan transaksi digital. Yang kedua, literasi rupiah. Ciri keaslian uang, cara merawat uang. Yang ketiga yaitu edukasi stabilitas moneter. Bank Indonesia menjelaskan pentingnya inflasi rendah agar ekonomi sehat. Yang keempat yaitu program sosialisasi UMKM. termasuk pelatihan festival UMKM dan pendampingan. Yang kelima yaitu edukasi transformasi digital. Edukasi transformasi digital, Bank Indonesia mengedukasi masyarakat mengenai keamanan digital dan inovasi keuangan. Dasar hukum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan perubahan peran Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa pengawasan sektor jasa keuangan dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan ini menciptakan pemangku kepentingan ganda atau dual authority. Otoritas Jasa Keuangan pengatur dan pengawas industri keuangan. Bank Indonesia pengatur dan penjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Tujuannya meningkatkan independensi Bank Indonesia agar fokus pada stabilitas moneter. Alasan perlunya transformasi peran Bank Indonesia, beberapa alasan. Alasannya kenapa pengawasan dipindah ke Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama, pengawasan sebelumnya dianggap kurang terintegrasi. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, sementara industri non-bank diawasi oleh lembaga lain. Tidak selaras. Yang kedua, yaitu krisis keuangan global pada tahun 1997 dan 2008. Krisis membuktikan bahwa pengawasan tersebar, sulit mendeteksi risiko sistemik, dibutuhkan lembaga independen khusus yang mengawasi seluruh sektor. Yang ketiga, Bank Indonesia terlalu banyak fungsi. Bank Indonesia mengelola moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan. Beban besar, risiko konflik peran. Pembagian fungsi baru setelah Otoritas Jasa Keuangan hadir, yaitu menjaga stabilitas moneter, kebijakan suku bunga, pengendalian inflasi, operasi pasar terbuka, yang menjaga stabilitas sistem pembayaran, sistem pembayaran tunai dan non-tunai, seperti KRIS, BI, FAST, dan kartu. Menjaga stabilitas makroprudensial, aturan GWM, rasio intermediasi makroprudensial, mencegah risiko sistemik. Yang dapat saya simpulkan yaitu transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menciptakan sistem keuangan Indonesia yang lebih modern, terintegrasi, dan kuat. Sejak awal berdirinya pada tahun 1953, Bank Indonesia mengalami beberapa fase penting, mulai dari pengambilalihan fungsi DJVSC Bank menjadi pengawas perbankan hingga menjadi lembaga independen yang fokus pada stabilitas moneter. Namun, setelah Otoritas Jasa Keuangan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, fungsi pengawasan perbankan dan sektor keuangan dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan hadir untuk menciptakan pengawasan keuangan yang lebih profesional, terintegrasi, dan bebas dari konflik kepentingan. Pengawasan bank, pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi hingga vintage kini berada sepenuhnya di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, Bank Indonesia lebih fokus pada 3 tugas utama, yaitu menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas makroprudensial. Bank Indonesia juga memimpin berbagai inovasi digital seperti KRIS, BI, FAST, GPN, hingga pengembangan rupiah digital.
Meskipun tugasnya berbeda, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tetap harus bekerja sama melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersama LPS dan Kemenkeu untuk mencegah dan menangani krisis keuangan. Transformasi ini membawa dampak positif seperti meningkatnya kepercayaan publik, pengawasan yang lebih modern, serta percepatan inovasi sistem pembayaran. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam koordinasi kebijakan, risiko digital, dan sinkronisasi data antar lembaga. Secara keseluruhan, perubahan ini menjadikan sistem keuangan Indonesia lebih aman, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan pembagian fungsi yang lebih jelas antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas sektor keuangan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.